Temaram di kota terserah. Terserah lo. Apa nih maksudnya? Penulis dan buku. Ayo, para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Penulis dan buku tentang literasi semua ada di sini. Golagong TV. Terima kasih Forum Lingkar Pena Jawa Timur ya yang sudah mengirimkan bukunya Temaram di Kota Terserah. Ini sehimpun cerita mini tentang pandemi COVID-19 tentu ya. Nah, Temaram di Kota Terserah ini editornya HD Aisyah Teguh Wibowo, penata letaknya Zen, desain sampulnya Erna, aset eksternalnya freepik.com, diterbitkan oleh Caraka Publishing ya. Ini belum lama nih, Juli cetakan pertama 2020. Nah, kenapa dengan judul kenapa Temaram di Kota Terserah? Nih, jadi di dalam kata pengantarnya, sebagai organisasi kepenulisan, Forum Lingkar Pena Wilayah Jawa Timur melalui divisi karya telah mengadakan lomba menulis kisah mini inspiratif bertajuk Ramadan di Tengah Pandemi COVID-19. Ini sebuah upaya untuk mewadahi ide dan kegelisahan para anggotanya. Jadi sudah biasa kalau Forum Lingkar Pena itu setiap ada peristiwa yang katakanlah heboh, selalu membuat karya ya untuk mendokumentasikannya. Nah, hasilnya 35 naskah terbaik dan 3 dari 35 penulis terpilih dipadukan dalam buku antologi berjudul Temaram di Kota Terserah. Nah, ini yang menarik. Temaram berarti hampir gelap, remang, suram, atau agak redup. Hal ini menyiratkan situasi akibat keganasan virus corona. Nah, Kota Terserah menggambarkan kondisi khususnya masyarakat Indonesia. Jadi memang puasa dan lebaran tahun 2020 ini memang sedang lockdown. Kita sholat tarawih di rumah, bahkan sholat id juga di rumah. Jadi lockdown karena COVID-19 menyerbu Indonesia. Nah, kasus pandemi COVID-19 di Indonesia belum bisa dikendalikan. Akhirnya tenaga medis nih di sini nih ya. Jadi masyarakat di kata pengantar ini katakanlah apatis, tidak peduli, menganggap ini bohong-bohongan, konspirasi elit global, akal-akalan pemerintah karena ujung-ujungnya uang. Nah, tiap hari terus sampai hari ini udah nembus 300.000. Nah, akhirnya tenaga medis merasa jengkel. Bagaimana tidak? Mereka sebenarnya sudah kewalahan. Kalau nggak salah nembus 100 orang ya tenaga medis yang wafat. Syahid lah, Al-Fatihah buat mereka ya. Nah, si para medis ini sudah rela berjuang, capek, dan segala duka dilalui. Tentu ada rasa kesal dan marah dengan perilaku masyarakat kita yang akhirnya memunculkan jargon terserahlah. Ibarat orang Jawa Timur berkomentar, wis embuh sakarepmu, bahkon jungkir walik, bahkon koprol, orang ngurus. Nah, bahasa Indonesianya, sudah terserah kamu, mau acting berguling-guling, mau gaya salto, tidak peduli, bodoh amat. Nah, jadi yang lebih bikin gemes atau gregetan, masyarakat kita tidak menghiraukan PSBB. PSBB itu apa sih? Per skala, P-nya lupa saya. Jadi skala lupa. Nah, jadi buku ini terinspirasi dari situasi Ramadan dan Lebaran di era pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena ketika PSBB, pemisahan sosial berskala besar, masyarakatnya tetap aja ya kongkow seenaknya berdesakan di tempat shopping center atau perbelanjaan. Ya, terutama pas malam takbiran, masyarakat nggak peduli, menyerbu mall, menyerbu pasar-pasar
untuk membeli seperti tradisi lebaran sebelumnya, baju baru, makan-makan kayak gitu kan. Nah, Ramadan di tengah pandemi, jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian didokumentasikan oleh Forum Lingkar Pena Jawa Timur. Jadi Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah akan jadi momen yang selalu dikenang karena berlangsung dalam keprihatinan di tengah pandemi COVID-19. Bersabar dan ikhtiar, jalan kesejatian dalam menghadapi ujian dan cobaan. Buku antologi Temaram di Kota Terserah menyajikan banyak pilihan rasa. Selamat kepada semua penulis, semoga kelak jadi amal jariah ke surga. Amin. Surabaya 30 Juni 2020. Divisi Karya Forum Lingkar Pena Jawa Timur. Oke ya, ini sahabat Golagung TV, penulis dan buku Temaram di Kota Terserah. Ada 35 kisah cerita mini tentang pandemi. Jadi ini saya baca secara random. Ini tampaknya memang ini tampaknya memang kisah nyata ya. Jadi bagaimana suka duka di saat Ramadan 2020. Nah, saya akan mencoba membedah yang pertama, yaitu menjelang Lebaran di Temaram Kota Terserah. Jadi ini dijadiin judul ya, Temaram di Kota Terserah, tapi judul asli cerpennya menjelang Lebaran di Temaram Kota Terserah. Bunda Novi, Forum Lingkar Pena, Lumajang. Nah, jadi ini fakta. Artinya sebuah peristiwa pada saat malam menjelang Lebaran besoknya, jadi malam takbiran ya. Nah, kalau ini memang fakta, tapi teknik menulisnya seperti menulis cerita fiksi atau cerita pendek. Ini dari halaman 9 sampai dengan halaman 13, jadi 4 halaman cukup lah ya. Nah, di sini Bunda Novi, di sini point of view-nya aku. Di sini seolah-olah ini adalah laporan pandangan mata menjelang Lebaran ya. Jadi si aku ini melewati satu fase malam itu. Pertama dia melihat di mana menjelang kepala-kepala manusia menyembul. Jadi tiba-tiba di mall orang-orang belanja, nggak peduli soal social distancing, juga tidak menggunakan masker. Lalu pemilik mall mengaku tak bisa mencegah membludaknya pengunjung. Setelah itu ke kantor pos. Di kantor pos itu lautan manusia karena mau mengambil uang. Setelah itu dia pulang ke rumah, ketemu dengan siapa nih? Dengan anaknya kalau nggak salah ya. Ketemu dengan di rumah si Salih heboh. Jadi si aku ini pulang, Bunda Novi ini di rumah si Salih heboh menunjukkan video podcast seorang YouTuber. Kok bisa sih buat konten seperti ini? Mikir nggak sih YouTuber ini? Nah, jadi mikir nggak nih si YouTuber itu? Nah, kata si aku, bukankah konten yang banyak mendapat like dan subscribe itu yang receh dan unfaedah? Nah, lalu setelah itu dia disusul tuh sama siapa nih? Sama seseorang gitu ya. Sama seseorang, yuk ini ke rumah katanya. Jadi siapa nih yang nyusul ini? Jadi di sini, Assalamualaikum Bun, saya minta tolong seorang ibu dengan penampilan acak-acakan bertamu ke rumahku. Waalaikumsalam, ada apa Bun? Tolong Bun, anak saya nggak mau berhenti menangis. Nah, si tokoh aku ini, Bunda Novi, masuk ke rumah si ibu tadi, ke gang-gang sempit. Nah, di sini tiba-tiba dia bertemu dengan anak kecil. Kenapa nangis deh? Jangan nangis aja. Ini katanya pengen dibelikan baju, nggak mau. Pengen baju lebaran yang bagaimana, yang kayak di TV-TV. Nah, ketika diperlihatkan yang kayak gimana, yang kayak robot dan ada helmnya. Lalu si aku memperlihatkan lewat handphonenya, yaitu sejenak ku buka aplikasi YouTube dan kutunjukkan sebuah video tenaga medis yang menggunakan alat peraga, alat pelindung diri ya, APD. Sontak Roma si anak kecil itu kegirang. Iya, aku mau beli baju kayak ini Bu. Nah, sergahnya sambil mengarahkan jari telunjuknya ke gawaiku. Lalu Bunda Novi menutup terserah.
Begitu. Sehimpun cerita mini tentang pandemi. Forum Lingkar Pena Jawa Timur, judul bukunya Temaram di Kota Terserah. Terserah ya. Nah, jadi terserah saya juga mau membedahnya gimana ya, dengan pendekatan apa. Ini karena bukan cerita pendek. Ini saya mencoba kisah-kisah mini tadi ya. Ini judulnya Awan Putih Kaila, Ria Eka Lestari, Forum Lingkar Pena Gresik. Nah, di sini tampaknya para penulis sudah sepakat tidak lebih dari 4 halaman sehingga 35 bisa ditampung di sini, sehingga buku ini cuma 186 halaman. Jadi ini cuma 186 halaman. Cukup lah lihat punggungnya tuh ya. Nah, Awan Putih Kaila ini menceritakan, ini juga 4 halaman 15 sampai 19, menceritakan ya aku point of view-nya Kaila putrinya, bahwa Kaila itu sering ngobrol dengan Himawari, boneka Kaila adik Shinchan ya. Nah, jadi si Kaila ini kangen sama ayahnya, si aku juga kangen sama suaminya, ayah dari si Kaila itu. Kenapa? Karena puasa kali ini memang berbeda. Jadi si ayah Kaila tidak bisa pulang karena terganjal COVID. Nah, jadi maka diisilah hari-hari itu dengan hari-hari puasa itu dengan membaca Quran. Kayak gitu. Jadi puasa tanpa suami. Nah, kemudian yang ketiga, kehangatan pandemi. Nah, kehangatan pandemi ini dari halaman 25 sampai halaman 28. Yang menulisnya adalah Agi Botianovi, Forum Lingkar Pena Malang. Jadi kehangatan pandemi juga point of view-nya tetap aku, mereka puasa di rumah ya. Jadi ini ada yang berbeda gitu. Jadi cuman menceritakan bagaimana lockdown di rumah, tidak bisa mudik gitu. Lalu saat itu si pasangan suami istri ini baru saja melahirkan bayi dengan usia 3 bulan, sehingga ya mereka di rumah saja. Pandemi segeralah berlalu, doa mereka. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Padahal jaraknya dekat sih, cuma 1,5 jam. Tapi memang karena lockdown nggak boleh. Nah, yang ketiga, Pada Angan dan Kenangan. Yang nulisnya ini Real Teguh, Forum Lingkar Pena Surabaya. Ini agak menarik karena dibuka dengan puisi. Saya bacakan ya. Langit malam kota ini bergeming. Hiruk pikuk jalanan mulai lengang. Kini langkahku masih tertahan, aku ingin pulang kampung Tuhan. Nah, jadi ya ini curhat aja lah. Teknik menulisnya curhat. Bagaimana si tokoh aku ini di PHK, tokoh aku ini mau melamar pekerjaan lalu diterima. Tiba-tiba dia ditawari menjadi reseller dropship, jualan online, mempromosikan sambal pecel enras khas Kediri sambil nulis gitu ya. Nah, berdagang online lah dia. Nah, pandemi semakin meluas di Jawa Timur. Nah, dia rindu pulang. Dia tinggal di kosan di Surabaya. Dia nggak bisa pulang ke rumah anak istrinya di kampung. Nah, itu saja. Seperti itu. Nah, kemudian gagal kuliah di luar negeri karena pandemi. Yang nulis ini Ratna W. Anggra ini, Forum Lingkar Pena Surabaya. Di sini menceritakan tentang bagaimana aku yang jadi guru gagal berangkat ke Jerman. Murid-muridnya mau mengantar murid-muridnya dapat beasiswa, sehingga mahasiswa-mahasiswanya itu ada yang putus asa. Kemudian mereka akhirnya memilih beberapa orang kuliah di Indonesia. Dan tokoh aku ini memberikan kuliah secara daring. Beberapa universitas di Jerman tiba-tiba membuka beasiswa secara daring, ujiannya secara daring. Ini ada di halaman 29 sampai 32, cuman 4 halaman juga. Nah, jadi curhat-curhat seperti itulah. Kemudian ada lagi curhat, ini godaan dalam berazam. Nah, ini yang nulis Haris Arraci, Forum Lingkar Pena Mojokerto. Nah, ini teknik menulisnya seperti cerita pendek, memakai dialog.
Kisah Mini ini dibuka dengan dialog. Mas, gimana ini? Anak kita suhu badannya semakin naik, napasnya juga tidak bisa lancar. Kata dokter harus segera diberi tindakan. Suara istriku di seberang sana melalui panggilan suara WhatsApp. Ya sudah dek, kamu atasi dulu, jawabku singkat. Jadi si aku ini sedang itikaf 10 hari terakhir di masjid. Nah tiba-tiba anaknya sakit, dia bingung. Kemudian masih bisa ditangani, tiba-tiba istrinya bilang dibawa ke rumah sakit. Yang tadinya dia teguh di masjid itikaf, murabinya juga menyuruh dia untuk itikaf, tapi ketika masuk rumah sakit disarankan pulang. Nah katanya anaknya diinfus, terus dikasih oksigen. Nah pulanglah dia, tapi di perjalanan pulang tiba-tiba handphonenya berbunyi. Kata istrinya, Mas ini dokter mau bicara. Nah dokternya mengatakan bahwa si anaknya itu tidak kena COVID, jadi cuma demam biasa. Akhirnya godaan dalam berajam itu bisa diatasi. Toko akunya kembali lagi ke masjid dan itikaf lagi di sana. Nah seperti itu sih cerita-cerita Kisah Mini ini. Sahabat Golagong TV, Temaram di Kota Terserah, ini sehimpun cerita mini tentang pandemi dari Forum Lingkar Pena Jawa Timur. Bagi saya Forum Lingkar Pena Jawa Timur itu sudah seperti saudara, karena saya di badan pembina Forum Lingkar Pena. Nah, upaya-upaya dari Forum Lingkar Pena itu membuat saya takjub lah. Hampir tidak pernah berhenti, segala peristiwa didokumentasikan, bencana alam. Sekarang pandemi, biasanya mereka royaltinya itu disumbangkan ke ke para penyintas itu atau para korban. Nah, di cover belakang belum endorsementnya, sorry ya. Di belakang ini endorsementnya, saya bacakan ya. Kisah masa kini adalah urusan para penulis dan jurnalis. Akan tetapi pada puluhan tahun yang akan datang, deretan kata yang diukir para pejuang pena akan menjadi catatan sejarah sangat penting. Saya sangat mengapresiasi penyusunan antologi kisah pandemi ini, karena merupakan upaya mendokumentasikan peristiwa secara elegan. Terserah dan Temaram dalam antologi ini bukan gambaran keputusasaan, tetapi justru wujud kepedulian mendalam dari para penulis yang bergabung di Forum Lingkar Pena Jawa Timur ini terhadap pandemi yang terjadi di masa kini. Selamat membaca. Afifah Afra, Ketua Badan Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena. Jadi Afifah Afra ini penulis juga, tinggal di Solo. Nah, apa yang dikatakan Afifah Afra ini memang betul. Ini tampak seperti biasa saja sekarang ya. Temaram di Kota Terserah ini hanya sehimpun cerita mini tentang suka duka di malam lebaran atau di saat puasa menjelang lebaran. Tapi sebetulnya ini di masa depan, kalau misalnya barangkali 100 tahun atau 25 tahun, 30, 50 tahun ke depannya lah, buku ini dicari nanti untuk penelitian, karena nanti pada akhirnya ini human interest ya, nilai-nilai kemanusiaan ini ada di buku ini. Walaupun ini hanya sekadar curhat ya, tapi ini bisa menjadi kenangan. Dan kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh itu adalah kenangan. Yang paling jauh itu adalah masa lalu, dan kita nggak bisa kembali ke sana kecuali hanya bisa mengenangnya di buku ini. Selamat ya Forum Lingkar Pena Jawa Timur. Penulis dan buku, terima kasih. Di era pandemi COVID-19 ini kita sudah hampir 7 bulan tinggal di rumah. Maka tanpa kita duga tradisi literasi baca dan tulis justru sekarang semakin masif. Ada yang mendokumentasikan peristiwa pandemi COVID-19 ini lewat puisi, lewat cerita pendek, saya sendiri novel, Lelaki di Tanah Perawan, atau tadi ini kisah suka dukanya. Jadi terus menulis. Ingat, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Saya Golagong. Tentang literasi semua ada di sini. Salam literasi. Jangan lupa jika ingin dibedah, direview bukunya,
kirim ke Golagong TV, Komplek Hegar Alam nomor 40, Serang 42118, Banten. Ingat, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Golagong, salam literasi. Penulis dan buku. Ayo para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini.